perlunya rekalibrasi program. Kita ini salah jalan. Ketika ekonomi sulit, program kita, kebijakan pemerintah kita, itu justru pro-cyclical, memperburuk keadaan, bukan counter-cyclical. Kenapa pro-cyclical? Ekonomi sulit, tapi anggaran dialokasikan untuk program-program besar masif berjangka panjang. Ini PHK pasti melejit, daya beli pasti turun. Harus dibalik kebijakan-kebijakan yang counter-cyclical. Proyek-proyek di bawah PUPR yang menghidupi buruh konstruksi, yang menghidupi kontraktor, yang menghidupi vendor, yang jumlahnya ratusan ribu, itu dihidupkan lagi. Perlu realokasi, kembalikan ke situ. Kemudian meeting, perjalanan dinas, mohon maaf, memang itu inefisiensi. Tapi bapak-bapak yang ibu-ibu yang pernah di birokrasi pasti memahami, yang namanya birokrasi itu yang nggak efisien. Kalau ingin efisien, serahkan ke pihak ketiga, swasta. Tapi inefisiensi itu harus ditekan. Tapi tidak boleh drastis. Karena inefisiensi itu menciptakan ekosistem ekonomi. Inefisiensi itu menciptakan lapangan kerja dan daya beli. Jadi ini harus ditinjau ulang. Program-program besar, misalnya MBG. Mohon maaf, sekarang baru melayani 3 juta. Masa masih pada optimis November nanti melayani 83 juta. Saya nggak paham cara ngitungnya. Ini kan learning curve-nya luar biasa gitu ya. Dan 171 triliun ketika kita butuh dana untuk menstimulus daya beli. MBG menstimulus daya beli karena ini sentralistis, ya ini yang terstimulus ada kelompok tertentu saja. Dan fakta bahwa targetnya 83 juta Pak, November, itu menurut saya tidak akan terwujud. Nanti di akhir saya akan menggarisbawahi bagaimana pemerintah harus lakukan terkait target-target yang terlalu bombastis ini. Dan tidak hanya itu, belum lama Rousseff Dilma, Presiden Brasil, datang ke Indonesia. Ada komunikasi dengan Bapak Presiden. Saya tidak mendengar langsung ya, tapi yang saya dengar Rousseff Dilma mengapresiasi MBG dan menceritakan program free lunch di Brasil. Jadi Rousseff Dilma, waktu dia wapres kemudian jadi presiden, punya program itu. Mirip, merupakan bagian dari program yang namanya Bolsa Familia. Yang menarik Pak, target siswanya 22 juta. Dan itu dicapai dalam 11 bulan, 11 tahun. Kalau kita ingin 83 juta dalam waktu 5 bulan, luar biasa. Emang kita jauh lebih hebat daripada Brasil. Tim sepak bola mereka jauh lebih hebat gitu ya. Ya mungkin pemain mereka naturalisasi semua Pak, itu nggak ada orang Indonesianya Pak, itu orang asing semua, itu naturalisasi semua gitu. Tapi ini menggambarkan target-target itu tidak realistis. Dan pada saat saresan ekonomi kemarin dipaparkan angka yang sama. Yang kedua, program 3 juta rumah per tahun. Tadi Mas Budi sudah menyinggung. Waktu Pak JK Wapres, saya staf khusus bidang ekonomi ditugaskan untuk mengkoordinir, memfasilitasi para menteri yang terlibat dalam program 1 juta rumah. Itu maksimal hanya 650.000 setahun. Sudah kita geber. Ada beberapa masalah Pak. Yang pertama, lahan sulit. Memang gampang itu lahan BUMN, kemudian ditransfer, itu jadi temuan BPK nantinya. Semua takut. Yang kedua, Pemda nggak peduli dengan program perumahan. Kenapa? Di undang-undang ditulis perumahan itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Yang ketiga, oke kita siapkan rumah, siapa yang mau beli? Rakyat kita dia belinya sedang turun. Dan saya khawatir kalau dipaksakan mereka yang punya kapasitas beli terbatas, ini akan menjadi subprime mortgage crisis versi Indonesia. Kita nggak belajar. Yang terjadi di Amerika adalah pemerintah Amerika memfasilitasi rakyat untuk bisa dapat rumah, termasuk yang berpenghasilan rendah.
Sehingga mereka dikasih berbagai insentif, mereka membeli. Ketika ekonomi mengalami perlambatan sedikit, mereka kehilangan pekerjaan, mereka nggak bisa nyicil, akhirnya rumah dikembalikan. Tiba-tiba di pasar perumahan Amerika itu banyak rumah dijual second hand murah. Harga properti drop, property bubble is the mother of all economic crisis. Kita harus hati-hati. Sampai sekarang kayaknya kok belum ada yang menyampaikan kepada Pak Prabowo bahayanya MBG, bahayanya 3 juta rumah kalau dijalankan as is. Kalau Pak Prabowo dikasih laporan, Pak uang ada, Pak program jalan bagus, Pak pembeli ada, ya Pak Prabowo akan mengatakan go ahead. Tapi kalau dikatakan, dilaporkan, Pak uangnya nggak ada, Pak pembelinya nggak ada, saya rasa Pak Prabowo akan berpikir ulang. Yang ketiga, 80.000 koperasi. Mohon maaf, kenapa sih kita harus buru-buru? Kenapa nggak dibikin 1.000 dulu, piloting, kalau sukses baru diekspansi? Kenapa buru-buru? Membuat banyak pihak bertanya-tanya. Dan begini, kalau ingin mencontoh zaman Pak Harto, yang namanya KUD, walaupun koperasi unit desa, tapi itu terletak di setiap kecamatan, bukan desa. Kalau teman-teman suka main ke desa, akan tahu capacity di desa. Kalau dibikin koperasi per desa, akan jadi apa? Saya takut membayangkan. Jadi yang seperti ini juga tidak ada yang memberikan masukan yang sesungguhnya kepada Pak Prabowo. Saya rasa begitu. Kemudian yang keempat, program besar yang harus di restructure IKN. Kemudian GSW ya. Saya sering terbalik GBS itu kan Get Well Soon ya. GSW Garuda, Great Sea Wall gitu. Ini mahal, manfaatnya juga belum jelas. Rasanya harus di restructure.